Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrif Nur Rifai dengan NIM D1D023041. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep kesesuaian lahan, metode evaluasi kesesuaian lahan, hubungan kesesuaian lahan dengan kesuburan tanah, serta contoh studi kasus analisis kesesuaian lahan pada tanaman kehutanan. Analisis kesesuaian lahan penting dilakukan agar jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan kondisi lahan, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal dan produktivitas lahan dapat meningkat. Baik, langsung saja yang pertama yaitu konsep kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, seperti pertanian maupun kehutanan. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan dengan membandingkan karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman. Karakteristik lahan yang dinilai meliputi kondisi iklim, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, topografi, serta ketersediaan air. Hasil evaluasi kesesuaian lahan umumnya dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N tidak sesuai. Klasifikasi ini membantu menentukan jenis tanaman yang paling sesuai untuk suatu wilayah. Yang kedua, metode evaluasi kesesuaian lahan. Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data karakteristik lahan seperti curah hujan, kemiringan lereng, tekstur tanah, dan pH tanah. Kedua, melakukan analisis sifat fisik dan kimia tanah di laboratorium untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah, seperti kandungan nitrogen, fosfor, kalium, serta bahan organik. Ketiga, dilakukan pencocokan atau matching antara kondisi lahan dengan kebutuhan tumbuh tanaman. Dari proses ini dapat ditentukan kelas kesesuaian lahan seperti S1, S2, S3, atau N. Baik, yang ketiga itu keterkaitan kesesuaian lahan dengan tingkat kesuburan tanah. Kesesuaian lahan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesuburan tanah. Tanah yang subur memiliki kandungan unsur hara yang cukup serta kondisi fisik yang baik sehingga mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, tanah dengan kesuburan rendah dapat menjadi faktor pembatas dalam kesesuaian lahan karena dapat menurunkan produktivitas tanaman. Beberapa indikator kesuburan tanah yang sering digunakan antara lain kandungan bahan organik, nitrogen, fosfor, kalium, serta kapasitas tukar kation. Jika kesuburan tanah rendah, maka diperlukanlah pengelolaan seperti pemupukan atau konservasi tanah untuk meningkatkan kualitas lahan. Baik, yang keempat itu studi kasus analisis kesesuaian lahan. Jadi, salah satu contoh studi kasus yang saya temukan yaitu analisis kesesuaian lahan dilakukan di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian lahan pada pengembangan hutan rakyat di lahan kering. Penelitian dilakukan dengan membandingkan karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman kehutanan. Dalam penelitian tersebut, sampel tanah diambil pada beberapa kelas kemiringan lereng, yaitu datar, landai, agak curam, dan curam. Sampel tanah kemudian dianalisis di laboratorium untuk mengetahui sifat fisik dan kimia tanah, seperti pH tanah, kandungan bahan organik, nitrogen, fosfor, kalium, serta kapasitas tukar kation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah di lokasi penelitian tergolong rendah hingga sedang akibat proses erosi dan pengelolaan lahan yang kurang optimal.
Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, tanaman kehutanan seperti sengon, jati, dan mahoni termasuk dalam kelas kesesuaian lahan S2 atau cukup sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman tersebut masih dapat tumbuh di lokasi tersebut. Tetapi terdapat beberapa faktor pembatas seperti ketersediaan air, kesuburan tanah, dan kemiringan lereng. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, penelitian ini merekomendasikan beberapa upaya pengelolaan seperti penerapan sistem agroforestry, pembuatan terasering, penggunaan tanaman penutup tanah, serta penambahan pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi erosi. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian lahan merupakan faktor penting dalam menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh optimal pada suatu wilayah. Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan membandingkan karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman. Selain itu, tingkat kesuburan tanah juga sangat mempengaruhi hasil evaluasi kesesuaian lahan. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang sangat baik diperlukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.